Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk lebih dari 250 juta dan terdiri dari beribu-ribu pulau. Seharusnya, sumber daya baik manusia dan alam yang melimpah menjadi suatu keuntungan sendiri. Tetapi, di Indonesia malah sebaliknya, terutama di bidang kesehatan. Banyak permasalahan kesehatan di Indonesia seperti 45% rumah tangga belum mempraktikkan PHBS, tenaga promosi kesehatan di puskesmas hanya 34%, 65% puskesmas dan 59% rumah sakit belum memiliki pelayanan kefarmasian sesuai standar, 20% anak Indonesia menderita gizi buruk, 48% tenaga kesehatan terbanyak di Pulau Jawa, sedangkan di daerah hanya terdapat 2% dan sangat jauh ketimpangannya. Pemerataan di bidang kesehatan dipermasalahkan oleh banyak pihak karena memang sangat kurang merata, terutama pada bagian pelayanan kesehatan. Di Indonesia, belum meratanya kesehatan dibuktikan dengan warna merah dalam peta, termasuk juga di dalamnya jumlah dan penyebaran tenaga kesehatan yang tidak merata, sehingga terdapat perbedaan status kesehatan antar wilayah. Faktor sosial ekonomi yang tidak merata juga menjadi masalah karena nantinya akan mempengaruhi status kesehatan. Pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama di daerah pelosok, kualitasnya masih sangat kurang dan sulit untuk dijangkau. Di beberapa daerah, diperlukan waktu yang lama dan menempuh jarak berpuluh bahkan beratus kilometer untuk mengakses pelayanan kesehatan. Kualitas tenaga kesehatan di Indonesia sendiri belum memadai. Masih terdapat kesenjangan antara individu yang nantinya dapat menyebabkan kinerja pelayanan kesehatan menjadi tidak maksimal. Belum adanya data yang lengkap mengenai kondisi sosial ekonomi di suatu wilayah, karena kurangnya identifikasi menyebabkan penanganan masalah kesehatan menjadi kurang tepat. Di Indonesia, masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan pelayanan kesehatan yang disediakan. Masyarakat, terutama di daerah pelosok, masih menggunakan jasa orang pintar atau dukun untuk menyembuhkan penyakitnya. Sehingga, perlu dilakukan identifikasi faktor apa saja yang membuat masyarakat lebih memilih pengobatan melalui dukun atau orang pintar dibandingkan dengan pelayanan kesehatan yang sudah disediakan. Maka dari itu, untuk meningkatkan pemerataan kesehatan, seluruh SDM kesehatan dan pihak yang mendukung harus bekerja sama, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat umum agar tercapai derajat kesehatan dan status gizi yang meningkat. Kita, sebagai mahasiswa kesehatan dan tenaga kesehatan, harus berperan dalam peningkatan pemerataan kesehatan. Upaya yang dapat kita lakukan, salah satunya dengan interprofessional education. Karena sekarang tenaga kesehatan dituntut tidak hanya profesional di bidangnya, melainkan mampu bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Bukti konkret yang dapat kita lakukan melalui IPE antara lain, meningkatkan profesionalitas kerja sesuai bidangnya, mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah disediakan, memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal kepada semua kalangan masyarakat tanpa adanya kesenjangan, memahami dan menerapkan manajemen pelayanan kesehatan, serta tenaga kesehatan mampu dan mau ditempatkan di mana saja, juga dapat bekerja sama dengan pihak lain. Dengan melakukan hal tersebut, nantinya akan tercipta pemerataan kesehatan yang berpengaruh pada peningkatan derajat kesehatan dan status gizi untuk mencapai suatu tujuan internasional dan juga termasuk dalam rencana strategis global Kementerian Kesehatan, yaitu mencapai SDGs yang terdiri dari 17 tujuan. 5 diantaranya merupakan tujuan yang berkaitan dengan kesehatan, yaitu tidak ada kelaparan, kesehatan yang baik dan kesejahteraan, pendidikan yang berkualitas, kesamaan gender, air bersih dan sanitasi. Jadi, kita sebagai mahasiswa dan tenaga kesehatan harus memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal melalui peningkatan profesionalitas kerja, edukasi masyarakat, manajemen pelayanan kesehatan,
dan sanggup menjalani profesinya dengan baik.